Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Dedi Sulaiman SIM SIME selaku Ketua Penguji, lalu Bapak Feni Saputra SIME selaku anggota penguji, dan Bapak Zulfikri SIME selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Syafira Maulid Tanjung dengan 2021 02 Di sini saya akan presentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan Aplikasi Streaming View. Aplikasi telah menggantikan perangkat lama dan menjadikan internet, media sosial, serta platform digital sebagai elemen penting dalam kehidupan dan perekonomian masyarakat Indonesia. Membuatnya jadi jauh lebih praktis menurut Kompasiana 2021. Kemajuan teknologi di Indonesia terlihat dari pengembangan infrastruktur digital seperti jaringan 4G dan juga 5G yang meningkatkan kecepatan dan stabilitas internet, memungkinkan lebih banyak orang termasuk di daerah terpencil sekalipun untuk saling terhubung. Berdasarkan data APJI 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia diperkirakan mencapai 22.163.479 juta pada tahun 2024 dengan penetrasi internet yang meningkat dari 64,80% pada tahun 2018 menjadi 79,5% pada tahun 2023 dengan total populasi 278.696.200 juta jiwa. Internet telah mendorong peningkatan layanan video on demand atau VOD seperti layanan Viu, Netflix, dan Disney Plus yang kini mudah diakses dengan beragam konten. Sementara penyedia layanan tersebut dituntut untuk berinovasi, meningkatkan kualitas konten mereka, dan menyesuaikan dengan presensi lokal demi bersaing dan mempertahankan loyalitas para pelanggan mereka menurut Widianto 2023. Presentasi streaming Just Watch 2023, aplikasi streaming Viu saat ini berada di peringkat kelima dengan presentasi 13%, yang dimana lebih rendah dibandingkan dengan Netflix, Disney Plus, dan juga Netflix. Pemilihan Viu sebagai subjek penelitian ini tetap memiliki referensi, yaitu penurunan kualitas dan juga kepuasan pada pelayanan streaming Viu terlihat dari ulasan negatif yang diberikan para pelanggan di Google Play Store, yang mana mencerminkan ketidakpuasan pelanggan dan memengaruhi loyalitas serta keputusan mereka untuk terus berlangganan pada aplikasi streaming Viu. Cabral et al. 2020, kepuasan pelanggan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kualitas layanan, tapi sebaliknya menurut penelitian Bu Budiarno et al. 2022 mengklaim bahwa kebahagiaan atau kepuasan pelanggan dipengaruhi secara negatif dan tidak signifikan oleh kualitas layanan. Yang kedua ada Tariq N. Hashim dan Hafiz Mimar Eli et al. 2024 mengemukakan bahwa loyalitas pelanggan cenderung dipengaruhi secara positif atau sebagian oleh kualitas layanan. Namun penelitian lain, yaitu menurut Cabral et al. 2020, berargumen bahwa kualitas layanan justru memberi pengaruh negatif atau minor terhadap loyalitas pelanggan. Lalu ada penelitian Ali et al. MD 2022 juga mencatat bahwa kepuasan pelanggan adalah faktor yang memberikan dampak signifikan dan positif terhadap loyalitas. Berbeda dengan hasil penelitian Kemenkomarsial tahun 2023 yang menemukan bahwa loyalitas tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap kepuasan pelanggan. Dalam penelitian ini berencana untuk menyelidiki apakah kepuasan pelanggan dan kualitas layanan aplikasi streaming Viu memengaruhi loyalitas pelanggan, yaitu dengan judul penelitian yang saya bawa, yaitu kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan aplikasi streaming Viu ini adalah untuk dilakukannya berdasarkan fenomena yang disebutkan di atas dan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa memenuhi harapan pengguna sangat penting bagi keberlangsungan layanan streaming Viu dalam jangka panjang. Ini terdapat rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan aplikasi streaming Viu. Yang kedua, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan aplikasi streaming Viu. Yang ketiga, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan aplikasi streaming Viu. Yang keempat, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan aplikasi streaming Viu. Lalu terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan aplikasi streaming Viu. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan aplikasi streaming Viu. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan aplikasi streaming Viu. Lalu yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan aplikasi streaming Viu. Lalu terdapat manfaat penelitian dan penelitian ini, yaitu terdapat dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini akan dimanfaatkan untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan menitik beratkan pada aspek kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan juga loyalitas pelanggan. Yang dimana diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi yang signifikan terhadap pengembangan perilaku konsumen di dalam suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Pertama adalah bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berlanjutan. Lalu ada untuk perusahaan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kualitas layanan disediakan oleh aplikasi streaming Viu dapat mengaruhi kepuasan pelanggan yang pada di gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan loyalitas pelanggan. Kualitas layanan menurut Nightingale et al. 2021, kualitas layanan yang merupakan suatu kondisi dinamis yang mencakup aspek produk, layanan, tenaga kerja, dan juga proses
dan lingkungan dengan tujuan minimal memenuhi atau melampaui ekspektasi konsumen. Lalu terdapat loyalitas pelanggan. Menurut Zahara 2020, bahwa loyalitas pelanggan ditandai oleh tindakan pembelian yang dilakukan secara berulang. Glinke dan koleganya juga memperluas pemahaman ini, merujuk pada teori pemasaran loyalitas yang sponsored Glinke yang mendefinisikan kualitas layanan sebagai konsistensi pembelian terhadap suatu merek oleh konsumen. Lalu terdapat kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Killer 2016 dalam jurnal Giovanni Antonio Handani, 2019 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan emosi baik positif maupun negatif yang timbul setelah membandingkan harapan terhadap kinerja produk dengan hasil yang diterima. Penelitian ini juga ditambahkan oleh Nugraha bahwa kepuasan tersebut mendorong pelanggan untuk kembali menggunakan layanan sehingga perusahaan yang mampu memuaskan harapan pelanggan akan memiliki pelanggan yang setia. Terdapat kerangka pemikir pada penelitian ini, yaitu hipotesis pertama, kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis 2, kepuasan pelanggan memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis 3, kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis 4, kepuasan pelanggan memoderasi hubungan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Dalam metode penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kuantitatif melalui kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Lalu objek pada penelitian ini berfokus pada kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan yang diukur melalui kepuasan para pelanggan aplikasi streaming video. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu populasinya para pengguna aplikasi video tentu saja, dan juga jumlah sampel yang digunakan adalah 13 indikator dikali 10, yaitu adalah 130 sampel atau responden yang harus dikumpulkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya menggunakan data Premier melalui kuesioner dengan skala Likert. Definisi operasionalnya yaitu kualitas layanan sebagai X1. Menurut Kotler dan Killer 2022 pada page 227 sampai 228 menjelaskan bahwa kualitas layanan merupakan keseluruhan fitur dan karakteristik dari suatu produk atau layanan yang tergantung pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Definisi ini jelas berfokus pada pelanggan. Indikator pada kualitas layanan yaitu terdapat 5. Yang pertama ada tankable atau berwujud, yang kedua ada reliability atau kehandalan, yang ketiga ada responsiveness atau ketangkapan, yang keempat ada assurance, jaminan atau kepastian, yang kelima ada empathy atau empati. Lalu terdapat kepuasan pelanggan sebagai Z. Menurut Kettler dan Killer 2022 pada page 448 menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul dari perbandingan antara kinerja produk dengan hasil yang dipresisikan oleh harapan mereka. Jika kinerja tidak memenuhi harapan, maka tentunya pelanggan merasa tidak puas. Begitupun sebaliknya, jika kinerja yang sesuai dengan harapan mereka, tentunya pelanggan akan merasa puas. Indikator pada kepuasan pelanggan yaitu ada 4. Yang pertama ada kepuasan pembelian, yang kedua ada ketersediaan membeli kembali, yang ketiga ada word of mouth, yang keempat ada reputasi merek. Paling terakhir adalah loyalitas pelanggan sebagai Y. Menurut Kotler dan Killer 2022 pada page 447, loyalitas pelanggan adalah komitmen yang kuat untuk membeli ulang atau mendukung produk dan layanan yang diinginkan di masa mendatang. Meskipun ada beberapa pengaruh situasi dan upaya pemasaran yang berpotensi menyebabkan perubahan perilaku. Terdapat 4 indikator pada loyalitas pelanggan. Yang pertama ada repeat purchase atau kesetiaan terhadap pembelian produk. Yang kedua ada retention atau ketahanan terhadap produk pesaing. Yang ketiga ada referrals atau mereferensikan secara total eksistensi perusahaan. Yang keempat ada menunjukkan kekebalan terhadap tawaran pesaing. Terdapat teknik analisis data. Penilaian kuantitatif ini menggunakan teknik analisis structural equation model atau SEM dengan bantuan software Smart PLS yang menerapkan metode partial least square atau PLS serta 2 jenis analisis statistik, yaitu statistik deskriptif dan juga inferensial menurut Sugiono 2018. Uji measure model atau outer model pada penelitian ini yaitu A. Uji validitas. Dalam uji validitas terdapat validitas konvergen dan juga validitas diskriminan. Lalu B. Ada uji reliabilitas. Lalu terdapat uji struktur model atau inner model. Yang pertama ada R-square, lalu yang kedua ada RxI, lalu ada predictive relevance atau Q2, lalu ada goodness of fit atau GOV. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk menentukan akurasi statistik dari suatu pernyataan, sehingga dapat disimpulkan apakah pernyataan tersebut dapat diterima atau ditolak menurut Anuraga et al. 2021. Pengujian hipotesis dengan tingkat 5%, maka hasil dari nilai tes statistik yang digunakan adalah 1,96. Hasil tersebut didapat melalui metode bootstrapping. Terdapat kriteria dalam melakukan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 dan nilai T Yuting lebih besar dari T-table, maka HO diterima dan HA ditolak. Yang kedua, jika nilai SIG lebih kecil 0,05 dan nilai T hitung lebih kecil dari T-table, maka HO ditolak dan HA diterima. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.